Bab 664 Koleksi Monumen. Waktu berlalu dengan cepat, tahun demi tahun berlalu tanpa suara, dan 30.000 tahun telah berlalu, yang dapat digambarkan sebagai perubahan-perubahan kehidupan. Banyak orang telah lama memudar dari ingatan Xiao Chen. Harus dikatakan bahwa ini adalah semacam kesedihan, terhapus tanpa ampun oleh waktu dan hilang bersama angin. Tidak ada keindahan abadi, tidak ada keanggunan abadi, semuanya dapat dihapus. Tiba-tiba merasakan napas yang familiar dan menemukan jejak Dugu Jianmo, ini merupakan kejutan besar bagi Xiao Chen. Cahaya pedang membubung ke langit, dan di bawah jurang yang gelap, serangkaian cahaya terang merobek penghalang dunia-dunia kutukan dan menembus langit dan bumi. Itu benar, itu adalah napas Dugu Jianmo, kesepian dan kuat, dengan sedikit rasa dingin dan kejam, pedang besi melintasi langit, dan menekan matahari, bulan, gunung, dan sungai. Selama 30.000 tahun terakhir perpisahan dan kematian, Xiao Chen telah mengalami semua jenis suka dan duka dari teman-teman lama yang telah jatuh dan menghilang satu demi satu. Sekarang dia tiba-tiba bertemu dengan teman-teman lamanya, dan hatinya penuh dengan perasaan campur aduk. Satu persatu, wajah-wajah yang hidup muncul di depannya lagi. Tiba-tiba, sinar pedang besar menebas ke arahnya, dingin dan kejam, penuh dengan napas membunuh dan ganas. Dang! Xiao Chen meraih monumen surgawi sepanjang 10 kaki dan menghalanginya di depannya. Sinar pedang besar itu menarik seberkas bunga api sebelum terguncang. Namun, sinar pedang yang mengerikan itu tidak berhenti di situ. Puluhan, ratusan, ribuan sinar pedang berkumpul menjadi sungai dan mengalir deras. Om, klek, roar, mo, duh. Xiao Chen mengguncang 8 suara asal. Suara surgawi mengguncang zaman kuno dan melintasi masa depan. Itu seperti roda tak terlihat yang berputar dan menghalangi semua energi pedang. Namun, bau darah menjadi lebih kuat. Kabut darah merah yang bergulung-gulung itu melonjak keluar, langsung mewarnai seluruh langit menjadi merah, menutupi matahari dan bulan, dan menenggelamkan sungai-sungai dan gunung-gunung di sekitarnya. Boom! Momentum yang kuat itu bergetar hebat, dan gunung-gunung di sekitarnya runtuh dan berubah menjadi abu. Ada juga sungai besar di kejauhan, yang langsung menguap, memperlihatkan dasar sungai yang keras. Ratusan mil dalam radius semuanya diselimuti kabut darah, dan aura berdarah dan brutal itu luar biasa. Dugu Sword Demon, teriak Xiao Chen, dan setiap kata berubah menjadi tubuh yang nyata, seperti segel besar, menekan jurang. Cahaya yang menyala-nyala menyerbu, kabut darah yang mempesona melonjak, aura pembunuh penuh dengan tirani, dan seorang pria aneh dengan rambut acak-acakan menyerbu. Mata macam apa ini? Melihatnya, itu seperti menghadapi jurang, seperti jatuh ke neraka. Terkadang sangat kosong, mati dan sunyi, terkadang dingin dan menusuk, seperti gudang es, terkadang berwarna merah darah, tirani dan gila. Xiao Chen menyadari bahwa kondisi Dugu Sword Demon sangat salah, dan pikirannya menjadi gila. Dugu Sword Demon. Dia berhenti sejenak untuk setiap kata, dan setiap kata yang diucapkannya seperti palu godam yang jatuh dari langit dan menghancurkan sosok tinggi di depannya. Suaranya memekakkan telinga, seperti suara Huangzong Dalu yang bergerak, mencoba membangunkan Dugu Sword Demon. Namun, aura Dugu Jianmo terus meningkat, dan matanya bahkan lebih menakutkan, terus-menerus beralih antara keheningan kosong dan dingin yang ganas. Kerak,
Tanah di sekitar jurang tiba-tiba retak, dan puluhan retakan besar menyebar ke kejauhan. Xiao Chen tidak bisa tidak terkejut. Aura ini sudah menakutkan, tetapi masih tumbuh liar. Itu tidak terlihat selama puluhan ribu tahun. Dugu Jianmo menjadi semakin kuat dan menakutkan. Klang-klang. Pada saat ini, tubuh Dugu Jianmo tiba-tiba menyala, dan dia dan pedang besi di tangannya mengembun menjadi satu, dan seluruh tubuh yang tinggi dan agung itu tampaknya telah berubah menjadi gumpalan besi. Bentuk tubuhnya seperti pedang besi, berubah menjadi tubuh besi. Ini bukan ilusi, tetapi perubahan ini benar-benar terjadi. Seperti manusia besi, aura yang lebih kuat meledak dari tubuhnya. Pada saat ini, semua gunung yang dapat dilihat di Cakrawala berubah menjadi bubuk di bawah energi pedang tak terlihat yang tajam dan tak tertandingi. Bahkan Xiao Chen terkejut, dan memblokir niat pedang tak terlihat dan niat membunuh dengan prasasti surgawi. Baru saat itulah mata iblis pedang Dugu yang kuat menjadi jernih. Dia menggigit bibir besinya dengan susah payah dan berkata, "Gunakan prasasti surgawi untuk menekanku di jurang." Petik 2. Ada apa denganmu? Xiao Chen mengerutkan kening, tanpa diduga melihat seorang teman lama, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain berada dalam keadaan ini. Ini adalah lubang jutaan orang. Aku bergabung dengan kemauan yang tak terbatas, jiwa dan iblis. Iblis pedang Dugu menggigit bibir besinya sambil mengucapkan kata-kata ini, dan mempertahankan jejak kesadaran terakhir dengan susah payah. Di masa lalu, dunia kutukan memiliki formasi tak tertandingi yang bahkan dapat sepenuhnya memblokir para dewa dari dunia lain. Kekuatannya sangat besar. Meskipun akhirnya hancur, mata formasi itu tidak rusak dan berada di bawah jurang. Selain itu, tempat ini dulunya adalah lubang jutaan orang, dan banyak pahlawan terbunuh di sini. Niat membunuh yang besar dan kekuatan jiwa yang tak tertandingi semuanya ditekan. Saat itu, klan Dugu dibantai, dan pedang semua leluhur menerobos penghalang dewa leluhur dari dunia lain dan tenggelam ke dalam tubuh Dugu Jianmo. Dia menjadi gila selama 7 hari dan akhirnya melompat ke jurang ini. Dalam 30.000 tahun terakhir, dia berlatih di lautan mayat dan tulang, mengalami kesulitan yang tak ada habisnya, bergabung dengan keinginan para pahlawan yang tak ada habisnya di Million Man Pit, dan bergabung dengan jiwa dan roh iblis. Ini adalah proses yang sangat kejam dan mengerikan. Dia hampir sepenuhnya gila dan hancur. Jika bukan karena fakta bahwa monumen surgawi dari dunia luar menyusut dan jatuh di sini, menekan Million Man Pit, dia mungkin akan hancur. Hanya monumen surgawi yang kuat yang dapat menekan tempat ini, sehingga ia dapat mempertahankan jejak kebijaksanaan spiritual dan terus mengasah keterampilannya seperti penderitaan. Apakah kau tidak takut ditekan sampai mati di sini? Ini adalah monumen surgawi ketujuh, yang tidak berguna bagi Xiao Chen saat ini. Tidak masalah. Monumen surgawi setinggi 10 kaki, tidak dapat menyegelku. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia menekan Dugu Jianmo dengan monumen surgawi ketujuh, dan monumen serta pria itu perlahan jatuh ke dalam jurang. Tunggu sebentar. Pada saat ini, mata Dugu Jianmo memancarkan 2 sinar tajam, dan ia bertanya dengan ragu-ragu, "Mereka, Abing dan yang lainnya, telah pergi." "Maaf. Aku tidak dapat menemukan mereka." Mendengar ini, Dugu Jianmo memejamkan matanya, dan kemudian jatuh ke dalam jurang. Xiao Chen tahu bahwa akan membutuhkan waktu puluhan ribu tahun bagi mereka untuk bertemu lagi,
dan pada saat itu Dugu Jianmo mungkin akan benar-benar berbeda. Suatu hari, aku akan keluar sendiri dan berjuang menuju dunia lain. Raungan menyakitkan datang dari jurang. Xiao Chen memejamkan mata dan mengikuti perasaannya. Dia berbalik di dunia kutukan dan gagal menemukan napas monumen surgawi lainnya. Kemudian, dia merobek kekosongan dan datang ke dunia abadi. Pada saat ini, hatinya bergerak, dan ada sesuatu yang memanggilnya di ujung hutan belantara selatan yang jauh. Dunia 8 fase itu seperti mimpi, dan 8 dunia itu bergulir. Xiao Chen datang ke hutan belantara selatan dalam sekejap. Tidak di sini, tetapi di depan. Tanpa sadar, dia berjalan ke laut. Ombaknya melonjak dan langit penuh dengan kehidupan. Di depannya ada sebuah pulau besar yang penuh dengan kehidupan, seperti manik-manik hijau cerah yang tersebar di lautan. Bukankah Pulau Naga berada di luar Kyushu? Siapa yang memindahkannya kembali? Xiao Chen datang di atas ombak dan melangkah ke pulau raksasa yang subur ini. Meskipun klan naga baru lahir di alam Changsheng, tidak ada naga di sini lagi. Tiba-tiba, gelombang vitalitas datang, yang sangat kuat. Itu ke arah gunung suci klan naga asli. Mungkinkah pohon suci Tongtian telah mendapatkan kembali vitalitasnya? Ada ribuan warna keberuntungan, yang menutupi setengah dari Pulau Naga. Xiao Chen datang ke sini hampir seketika. Dia melihat dengan saksama dan menemukan bahwa akar pohon suci itu telah lama membusuk, dan di bawah kekuatan waktu, akhirnya kembali menjadi debu. Tidak jauh darinya, ada pohon lain yang menjulang tinggi dengan cabang dan daun yang rimbun, setinggi gunung, dan hijau di seluruh, berdiri di sana. Dengan kilatan cahaya, pohon raksasa itu menghilang, dan seorang pria parubaya muncul di tempatnya. Tubuhnya kuat dan kuat, bersinar dengan warna hijau. Xiao Chen merasa sedikit akrab dan berpikir dalam hati. Kita pernah bertemu sebelumnya. Pada saat ini, pria berambut hijau berbicara seperti ini. Xiao Chen tiba-tiba teringat bahwa ketika pertama kali memasuki dunia keabadian dan bertempur di Pulau Naga, ia bertemu dengan seorang manusia pohon tua di lembah manusia pohon dan menyaksikan transformasinya menjadi tubuh daging dan darah. Saat itu, Pulau Naga disegel dan tidak ada dewa yang diizinkan muncul. Penampilan manusia pohon tua saat itu benar-benar bertentangan dengan keinginan surga. Ia jelas orang yang kuat, kalau tidak, ia tidak akan bisa menghindar dari Ciyu, yang saat itu adalah mayat hantu. Xiao Chen mengangguk, merasa sangat emosional. Bertahun-tahun telah berlalu, dan hampir semua orang dari generasi yang sama telah meninggal, tetapi ia dapat bertemu dengan orang ini yang hanya bertemu dengannya beberapa kali. Itu benar-benar membuat orang mendesah bahwa hidup itu tidak kekal dan tidak dapat diprediksi. Ada orang lain. Xiao Chen mengerutkan kening. Ia merasakan napas kematian. Meskipun sangat lemah, itu membuat orang berdebar-debar dan membuatnya merasa berbahaya. Anda dapat membayangkan betapa kuat dan mengerikannya orang ini. Boom! Pada saat ini, ada ledakan angin dan guntur di area tengah Pulau Naga, dan kabut hitam kematian di langit tiba-tiba melonjak. Masih ada ratusan mil di antara mereka, tetapi momentumnya cukup untuk membuat orang-orang bersemangat. Dalam sekejap, mayat besar muncul di sini. Tingginya 10 meter, dan kabut hitam bergulung-gulung. Hutan tiba-tiba menjadi gelap, dan bau busuk memenuhi udara. Mayat besar itu melangkah maju, dan sepasang sayap busuk sedikit gemetar di belakangnya.
Hal-hal tidak dapat diprediksi. Xiao Chen harus menghela nafas. Semua temannya menghilang, tetapi dia bertemu dengan dua teman lama yang tidak mengenalnya satu demi satu. Itu adalah Raja Abadi di Rawa Kematian di Pulau Yuanlong. Dia mampu berbicara dengan Qi Yu di masa lalu, dan dia dapat menekan Raja Qin Guang, Raja Yanluo, dan Raja Samsara. Tentu saja, asal-usulnya luar biasa. Setelah bertahun-tahun, dia telah lama menjadi leluhur yang kuat, dan bahkan Xiao Chen merasakan bahayanya. Dia jelas orang yang kuat dengan cerita. Xiao Chen tidak bertanya lagi. Setiap orang punya ceritanya sendiri. Raja Abadi ini mungkin punya masa lalu yang mengejutkan, tapi bagaimanapun juga, dia pernah jatuh di Pulau Naga. Kurasa dia juga ingin memulai hidup baru, kalau tidak, mustahil dia bisa sekuat ini dan masih punya mayat yang membusuk. Tidak ada permusuhan, tidak ada pembelaan, ketiga orang itu setenang air, duduk di puncak gunung, menatap lautan awan di kejauhan, dan bertukar beberapa patah kata sebentar. Pulau Naga memang tergerak kembali oleh merek. Manusia adalah hewan yang aneh. Meski sekuat mereka, mereka tetap bernostalgia. Pada akhirnya, mereka berdua hanya mengucapkan satu kalimat, jika mereka memasuki dunia alien di masa depan, mereka hanya perlu Xiao Chen untuk memanggil mereka. Itu adalah janji yang sederhana tapi kuat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya, Xiao Chen melangkah maju dan mencari di Pulau Naga sendirian. Dia memejamkan mata dan bergerak sepenuhnya sesuai perasaannya. Dia merasakan napas yang aneh. Ada prasasti surgawi di sini. Tanpa disadari, saat ia membuka matanya lagi, ia telah tiba di puncak bersalju Pulau Naga. Ia mengulurkan tangan untuk menyingkirkan salju tebal di puncak itu, sebuah benda yang dikenalnya tiba-tiba terlihat. Itu hanyalah sebuah prasasti surgawi seukuran telapak tangan, yang muncul di hadapannya dengan cara yang sederhana dan bersahaja. Dulu, prasasti surgawi di Pulau Naga jelas-jelas telah terbang dari langit dan menghilang, jadi bagaimana mungkin benda itu jatuh kembali? Xiao Chen tidak tahu, dan ia tidak perlu tahu. Sudah cukup baginya untuk memperoleh tanda surgawi dalam perjalanan ini. Mengaktifkan keterampilan misterius, metode kuno prasasti surgawi menghasilkan kekuatan ilahi yang tiba-tiba mengalir, dan aura unik meresap ke udara. Dengan kilatan cahaya, tanda surgawi prasasti surgawi ini segera meresap ke dalam tubuh Xiao Chen, sangat halus, menyatu dengan mulus, seolah-olah itu terlahir bersamanya. Tidak lama kemudian, Xiao Chen tiba di dataran iblis. Dataran luas itu telah berubah dari masa lalu yang suram dan mati. Sekarang ada banyak suku kuat yang tinggal di sini, tetapi di sini dia hanya merasakan aura prasasti surgawi yang tersisa, dan tidak menemukan jejak prasasti surgawi. Pada hari yang sama, Xiao Chen menerobos kehampaan dan datang ke lembah pemakaman langit di alam Qi. Dia telah mencari tempat ini di masa lalu, tetapi dia tidak menemukan apapun. Sekarang, dia telah mempraktikkan metode kuno prasasti surgawi. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasainya, itu sudah dapat berperan dan membantunya merasakan keberadaan prasasti surgawi. Sekarang, lembah pemakaman langit penuh dengan tanaman hijau. Tanah mati yang awalnya gersang sekarang ditutupi dengan tumbuhan hijau yang subur. Namun, jika Anda mengupas tanah di permukaan, Anda akan menemukan bahwa ada banyak tulang mati. Itu milik para dewa dan iblis, dan sulit untuk membusuk sepenuhnya.
Mencabut pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dengan kedua tangan, area yang luas terekspos. Di bawah lapisan tanah terdapat reruntuhan 49 istana surgawi. Xiao Chen merasakan napas prasasti surgawi di reruntuhan ini. Dia meraih tanah, mengambil sepotong puing, dan perlahan jatuh melalui jari-jarinya yang besar. Akhirnya, Xiao Chen menghela napas dan mengerutkan kening. Prasasti surgawi tampaknya ada di sini belum lama ini, tetapi sekarang telah menghilang. Ya, tampaknya telah ada di sini selama beberapa dekade, atau mungkin ratusan tahun yang lalu, tetapi ditemukan dan diambil. Dengan matanya yang dapat mematahkan delusi, dia melihat melalui waktu dan ruang ini dan sekilas melihat masa lalu yang samar-samar di mana seseorang datang ke sini untuk mencari. Siapa itu? Dia juga tahu tentang prasasti surgawi. Hati Xiao Chen tiba-tiba tenggelam. Dia punya firasat buruk bahwa seseorang tampaknya ingin mengumpulkan prasasti surgawi seperti dia. Xiao Chen menggunakan tanda surgawi sebagai panduan, memejamkan mata, dan menjelajah lagi tanpa suara. Itu pasti seorang master yang datang ke sini untuk mengambil prasasti surgawi. Jejaknya sangat kabur dan sulit dilihat dengan jelas. Akhirnya, Xiao Chen kembali ke Jiushu. Begitu dia berdiri di tanah ini, tanda surgawi di tubuhnya bergetar. Hati Xiao Chen tiba-tiba tergerak, dan dia mengoperasikan metode misterius itu, mengorbankan tanda surgawi, menutup matanya, dan bergerak maju sepenuhnya sesuai dengan perasaannya. Saya tidak tahu berapa lama, dia menemukan bahwa dia telah pergi jauh di bawah bumi, dan dia tiba di sebuah bangunan kuno yang misterius. Ini adalah tempat yang sangat kosong. Bangunan-bangunan kuno telah melalui ujian waktu dan masih belum memiliki tanda-tanda pembusukan. Jauh di bawah tanah, itu sangat mendalam dan tak terbatas. Xiao Chen merasakan keberadaan prasasti surgawi di sini, dan itu adalah prasasti ilahi dari lembah pemakaman hari itu, dengan aura yang persis sama. Prasasti surgawi yang diambil oleh seseorang muncul di sini. Mungkinkah orang yang kuat itu ada di sini? Siapa itu? Xiao Chen melangkah maju selangkah demi selangkah, dan berjalan jauh. Dia tidak memancarkan fluktuasi kekuatan ilahi apapun, dan bergerak maju tanpa suara seperti hantu. Tak lama kemudian, dia mengerutkan kening. Ada lubang besar yang dalam di depannya, dengan kerangka tak berujung di dalamnya. Meskipun tidak sebesar lubang puluhan juta orang di dunia kutukan, setidaknya ada ratusan ribu mayat di sini. Mereka bertumpuk bersama, putih dan sangat menyilaukan. Xiao Chen berhenti sejenak, lalu terus melangkah maju. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang kehidupan yang lemah di sudut gelap di depan. Ada makhluk humanoid di sini, dengan rambut acak-acakan, tergeletak di tanah, tampak sangat malu dan kesepian. Ini adalah seorang wanita, dengan separuh pipi kirinya sehalus batu giok, dan penampilan yang tak tertandingi. Dia bisa disebut wanita tercantik di dunia, dengan kulit seperti es dan tulang seperti batu giok, dan merupakan wanita yang langka dan cantik. Namun, ketika dia merasakan seseorang mendekat dan perlahan mengangkat kepalanya, rambut panjang di sisi lain yang menghalangi pipinya menyebar, yang mengejutkan orang-orang. Bagian kanan tubuhnya sebenarnya adalah kerangka, putih dan menakutkan, dengan lubang hitam di rongga matanya. Siapa yang begitu kejam menyiksa wanita secantik ini? Setengah malaikat, setengah iblis, setengah wajahnya cantik, dan setengah wajahnya seperti hantu.
Satu-satunya mata indahnya yang tersisa pertama-tama menatap Xiao Chen dengan tatapan kosong, dan kemudian tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Itu kamu. Jangan datang, pergi. Wanita itu tampaknya tiba-tiba kehilangan kendali, dan tiba-tiba berteriak, menutupi bagian kanan wajahnya dengan kesakitan, membenamkan wajahnya dengan rambut yang acak-acakan, dan terus mundur, bersembunyi di sudut yang gelap. Pergi. Xiao Chen tertegun, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa orang di depannya adalah Zhao Liner, mantan Ratu Jiushu. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi seperti ini. Hualala, suara rantai besi bergetar keluar. Di anggota tubuh Zhao Liner, ada rantai besi ilahi yang diikat, hampir tercekik ke tulang dan tumbuh di dalam daging. Itu cukup kejam. Dia ditahan di sini. Kenapa kau harus melakukan ini? Dulu, meskipun Xiao Chen ingin membunuh wanita ini, sekarang hampir semua teman lamanya di Jiushu telah meninggal, dan dia telah mengalami berbagai perang dengan dunia asing. Dendam dengan wanita di depannya telah lama tertiup angin. Setelah mengatakan itu, dia akan memutuskan rantai besi ajaib dan menyelamatkan Zhao Liner. Aku tidak butuh simpatimu. Zhao Liner menangis dan terus mundur. Dulu, Ratu Jiushu yang agung dan perkasa berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Menghadapi lawannya lagi, kekalahannya dan suasana hatinya yang sangat rumit dapat dibayangkan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tendangan dari depan, rantai besi berdenting, dan gelombang kehidupan lainnya datang. Xiao Chen melesat ke depan, menunjuk dengan satu jari, dan gerbang besi yang menghalangi gua batu tiba-tiba runtuh. Di dalam, Pegasus kecil dengan tubuh seputih giok dikunci dengan rantai besi ajaib. Seluruh tubuhnya putih bersih, tanpa noda, dan sangat agung. Xiao Chen tidak asing dengan itu. Itu adalah Pegasus yang pernah ditemuinya di Pulau Naga di masa lalu. Itu telah menyelamatkan hidupnya dari cakar Tyrannosaurus. Meskipun binatang unicorn yang agung ini akhirnya mengikuti Zhao Liner, dia masih merasa hangat ketika bertemu dengannya sekarang. Pegasus itu tidak berubah bentuk, tetapi penuh dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Namun, tampaknya telah terluka parah dan disegel di sini. Xiao Chen mematahkan rantai besi ilahi dengan satu jari dan menyelamatkannya. Kemudian dia kembali ke Zhao Liner dan membantunya memotong rantai besi itu. Aku tidak ingin kau menyelamatkanku. Zhao Liner menangis terseduh-seduh. Pegasus itu terhuyung dan mendekat. Dia mengirim pesan suara ke Xiao Chen, mengatakan, ini adalah situs peradaban kuno bawah tanah yang hilang. Orang-orang dari dunia lain melakukan banyak eksperimen yang tidak manusiawi di sini. Semua manusia mati. Kami berdua adalah subjek uji coba para dewa dan iblis dan tidak terbunuh. Xiao Chen segera tahu apa yang terjadi. Dia dengan cepat bergegas masuk ke dalam tanah, dan Pegasus itu mengikuti dari dekat dengan Zhao Liner. Di dalam sebuah bangunan megah, Xiao Chen terkejut menemukan banyak sekali instrumen dari era yang tidak diketahui, dan di atas meja di tengahnya terdapat monumen surgawi di lembah pemakaman langit, yang tampaknya sedang dianalisis oleh instrumen misterius. Bab 665, Menguraikan Monumen Surgawi. Di dalam gedung megah itu, ada keheningan. Di atas meja panjang, prasasti surgawi sepanjang 1 meter tampak seperti naga mini yang tidak aktif. Tampak tenang, tetapi mengandung kekuatan yang sangat berbahaya.
Berbagai instrumen misterius terus-menerus memindai prasasti surgawi dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Puluhan layar diatur di sampingnya, menunjukkan kelompok data, dan semua fungsi komputasi super dihidupkan. Pada saat ini, laboratorium raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan serangkaian bunyi bip mesin, dan suara mekanis terdengar. Itu tampak seperti badan batu, tetapi itu bukan badan batu. Komposisinya rumit dan sulit dibedakan. Itu penuh dengan kekuatan misterius. Setelah perhitungan awal, itu 1 miliar kali lebih kuat daripada badan eksperimen dewa dan iblis dalam basis data. Tentu saja, semua ini adalah angka, tetapi saat membaca, suara mekanis itu hanya mengucapkannya seperti ini. Setelah angka 1 ada serangkaian angka 0, dan akhirnya, kali. Xiao Chen terkejut. Dia berhenti dan tidak ikut campur. Dia tidak pernah meremehkan peradaban ilmiah dan teknologi, dan sekarang dia ingin melihat apakah dia dapat menganalisis secara menyeluruh berbagai atribut misterius dari prasasti surgawi dengan metode alternatif. Detektor nomor 17 menemukan fluktuasi kehidupan pada prasasti itu, dan prasasti itu mengandung esensi makhluk *****. Suara yang dipancarkan oleh mesin itu sama sekali tidak memiliki fluktuasi emosi. Itu sangat stereotip, dan bahkan memberi orang ilusi. Ada semburan napas logam dingin. Pada saat ini, hati Xiao Chen terguncang. Dia tidak setenang mesin mati. Bahkan dapat dikatakan bahwa emosinya naik turun, dan dia sangat terkejut. Ada fluktuasi kehidupan di prasasti surgawi. Ini menjungkirbalikkan kognisi orang-orang biasa. Bagaimana mungkin prasasti dingin itu memiliki esensi kehidupan yang mengalir? Dia teringat spekulasi yang dibuat oleh seorang pria hebat di belakang prasasti surgawi ke-8, yang pernah mengatakan bahwa prasasti surgawi itu mungkin adalah seseorang, bukan sebuah objek. Ini tampaknya telah dikonfirmasi. Setelah diuji, tidak ada daging dan darah, tidak ada. Bahaya, bahaya, sangat berbahaya. Tiba-tiba, bel alarm yang sangat keras berbunyi di seluruh laboratorium raksasa. Semua instrumen bergetar, dan semua layar terdistorsi. Prasasti surgawi di atas meja bergetar sedikit, dan napas khusus dipancarkan, yang menakutkan, seolah-olah binatang prasejarah telah membuka mulutnya yang besar untuk menelan orang. Xiao Chen memiliki firasat buruk dan dengan cepat mundur, bergegas keluar dari gedung yang megah ini. Pada saat ini, Pegasus kecil yang membawa Zhao Liner juga ada di sini, mengikuti Xiao Chen dan melarikan diri. Xiao Chen menutupi mereka dengan cahaya kemerahan, terbang menjauh dari sini dengan metode Aegis, dan muncul di ujung lain dunia bawah tanah. Boom! Pada saat ini, seluruh laboratorium raksasa runtuh dalam gelombang yang mendebarkan, dan semua instrumen berubah menjadi abu, dan tempat itu benar-benar rata dengan tanah. Di belakang, aura destruktif tidak meledak sepenuhnya. Xiao Chen melihat ke belakang dan menemukan bahwa ada dunianya sendiri. Terlebih lagi, itu jelas merupakan dunia yang terhubung oleh lubang cacing yang diciptakan oleh seseorang. Ya, ada 6 gerbang besi logam besar di sana, menekan ke 4 arah dan bagian atas dan bawah, **** disegel, dan setiap gerbang besi terhubung ke lubang cacing. Ada instrumen raksasa di luar yang mengendalikan segalanya. Ini adalah produk peradaban ilmiah dan teknologi, saluran waktu dan ruang buatan manusia yang akan memandu semua energi yang meledak di dalam ke dunia lain. Gerbang langit berbintang.
Ini adalah 4 kata yang diucapkan Zhao Liner, dan dia sangat mengenal tempat ini. Dunia bawah tanah adalah peradaban kuno yang hilang. 30.000 tahun yang lalu, Zhao Liner, Ratu Jiushu, pernah memperoleh sejumlah besar senjata teknologi super di sini. Kemudian, Jiushu jatuh dan semua makhluk musnah. Dia akhirnya bersembunyi di sini tetapi tidak dapat melarikan diri dari bencana dan menjadi subjek eksperimen, menderita kesulitan yang tak terbayangkan. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan jiwa yang terbangun, dan momentum yang tak tertandingi meletus di ujung dunia bawah tanah. Dia langsung menarik napas dan menempatkan Zhao Liner dan Pegasus kecil di dunia 8 fase. Aku tidak butuh bantuanmu untuk menyelamatkanku. Zhao Liner menutupi separuh wajahnya dengan rambut panjangnya di dunia 8 fase. Dia hampir layu, duduk tak berdaya di sudut, bergumam dengan ekspresi muram. Pegasus kecil itu berkeliaran di sekitarnya, menunjukkan ekspresi khawatir, dan sesekali menatap Xiao Chen. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Waktu itu sunyi dan dapat menghaluskan segalanya. Dia mengerti simpul Zhao Liner, tetapi dia tidak ingin banyak bicara saat ini. Dia hanya mengambil tindakan untuk menghaluskan napas dan petunjuk yang ditinggalkan oleh dunia luar untuk mencegah orang yang terbangun itu menyadarinya. Dia tidak ingin bertindak gegabah, dan ingin mengamati dan melihat apa yang akan dilakukan orang ini. Segera, ke-6 gerbang langit berbintang kembali tenang, dan lubang cacing buatan itu menghilang. Prasasti surgawi itu diam-diam tergantung di kehampaan, tidak bergerak di sana. Dengan kilatan cahaya, seorang wanita berambut perak muncul di depan prasasti surgawi, mengerutkan kening, dan berkata pada dirinya sendiri, pemindaian gagal lagi. Sepertinya kita perlu menyempurnakan beberapa alat berat yang lebih kuat. Setelah itu, dia menghilang bersama prasasti surgawi. Prasasti surgawi dipindahkan ke laboratorium raksasa lainnya. Tak lama kemudian, wanita berambut perak itu menemukan sekumpulan instrumen yang lebih rumit, lalu menggertakkan gigi peraknya, memotong jari-jarinya, menumpahkan sedikit darah, dan mulai menyempurnakan instrumen-instrumen ini dengan kekuatan ilahinya sendiri. Dia menyucikan produk dari era peradaban ilmiah dan teknologi dengan darah tertinggi, dan itu adalah esensi dari darah dewa leluhur. Dapat dikatakan bahwa dia tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk ini. Instrumen-instrumen ini adalah produk-produk terbaru dari zaman yang dikembangkan oleh dunia alien setelah mengambil alih. Pemindaian dan perhitungan prasasti surgawi dimulai kembali, dan berbagai program rumit berjalan dengan kecepatan tinggi, dan berbagai data terus berkedip di layar. Setelah dihitung, lempengan batu itu bisa disebut artefak yang sempurna. Untuk pertama kalinya, kami menguasai beberapa strukturnya. Itu sangat rumit dan diduga sebagai sesuatu yang tidak mungkin ada di dunia. Alarm, alarm, bahaya, bahaya. Bel melengking itu berbunyi lagi. Wanita berambut perak itu menunggu di sini kali ini, dan buru-buru memotong berbagai instrumen dan mengisolasi dirinya dari tablet surgawi, sehingga menghindari ledakan besar lainnya. Saya tidak percaya itu tidak dapat dihitung. Semuanya dapat diukur dan diatur ulang. Saya harus memecahkan rahasia tablet surgawi. Dia menggertakkan giginya, diam-diam mengambil keputusan, mengorbankan sepertiga dari esensi darahnya sendiri, memurnikan kembali produk-produk dari era teknologi ini, dan mulai memindai dan menghitung lagi. Tablet surgawi telah mendeteksi fluktuasi kehidupan, darah, dan pikiran.
Bahaya, bahaya. Setelah mendengar ini, wanita berambut perak itu berubah menjadi sepotong cahaya, menempel pada berbagai instrumen, dan berteriak, "Lanjutkan, selesaikan pemindaian." Tetesan darah ditemukan, ada manik-manik darah di tablet batu, dan ada pikiran manusia. Secara diam-diam, Xiao Chen terkejut. Ini terlalu sulit dipercaya. Darah telah mengering, pikiran telah menghilang, dan kekuatan prasasti Su Ergawi telah menghilang. Cahaya yang diubah oleh wanita berambut perak itu berubah menjadi kepala yang indah, mengerutkan kening, dan berkata, "Apa yang terjadi? Mengapa itu menghilang?" Setelah analisis dan perhitungan, prasasti surgawi kosong, manik-manik darah telah mengering, tidak ada fluktuasi kehidupan, tidak ada pikiran, dan itu adalah benda mati yang tidak bisa dihancurkan. Suara mekanis itu tanpa emosi, membaca data dan menganalisis dengan cara yang sangat stereotip. Di kejauhan, Xiao Chen mengerutkan kening, bingung. Di laboratorium raksasa, wanita berambut perak itu bahkan lebih marah, berteriak, "Aku telah memberimu kecerdasan, dan tidak berlebihan untuk memanggilmu dewa teknologi. Tetapi apa yang bisa kamu lakukan? Tidak ada hasil yang terukur. Alarm, alarm, ada aliran energi yang tidak dapat dijelaskan di badan monumen. Alarm, alarm, ada pola kompleks yang tersusun di badan monumen. Sangat berbahaya. Pindai untukku." Wanita berambut perak itu memerintahkan. Di setiap layar, sekelompok pola misterius dan kompleks tiba-tiba muncul. Ini, wanita berambut perak itu mengerutkan kening. Di kejauhan, Xiao Chen juga bingung, dan tidak punya cara untuk memahaminya. Swiss. Pola-pola di berbagai layar semuanya berubah menjadi tampilan lain. Mengapa itu berubah? Wanita berambut perak itu bertanya. Variabel tak berujung, miliaran perubahan, hanya menangkap sedikit lintasan, tidak dapat menghitung, tidak dapat menghitung. Suara mekanis itu sebenarnya tidak koheren, seolah-olah akan menghancurkan diri sendiri. Wanita berambut perak itu mendengus marah dan bergegas membantu. Pada saat ini, tiba-tiba ada beberapa kelompok perubahan di layar. Di kejauhan, hati Xiao Chen terkejut. Dia merasakan bahwa itu adalah jejak Tao yang tak terlihat, yang sebenarnya diungkapkan dalam bentuk alternatif oleh dewa teknologi ini. Tentu saja, ini sama sekali bukan Tao tertinggi. Itu hanya prototipe dari tanda Tao, yang jauh dari yang selalu berubah. Jelas, wanita berambut perak itu juga menyadari sesuatu, dan berteriak dengan cemas dan mendesak, "Kamu harus menghitungnya untukku dan mensimulasikannya. Itu tidak dapat dicapai. Jika kamu ingin mensimulasikannya sepenuhnya, kamu perlu menghitungnya dengan akurat selama miliaran tahun. Dan tidak boleh ada kesalahan di dalamnya." Sialan, wanita cantik berambut perak itu melontarkan dua kata kotor ini tanpa peduli dengan citranya, dan berkata dengan marah, "Jika kamu tidak dapat mensimulasikannya, kamu dapat menunggu untuk dihancurkan. Aku dapat memberimu kehidupan, tetapi aku juga dapat mengambil nyawamu." Alarm, alarm, bahaya, bahaya. Bel yang keras berbunyi, diikuti oleh ledakan keras. Ledakan dahsyat terjadi di sini, dan cahaya yang diubah oleh wanita berambut perak itu tidak dapat dihalangi. Dia melarikan diri dengan panik, dan beberapa pintu langit berbintang muncul. Lubang cacing buatan terhubung di sini, mengusir semua kekuatan kekerasan. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba bergerak. Setelah membaca semua ini,
dia memiliki pemahaman umum tentang segalanya. Tidak perlu membaca atau menunggu lebih lama lagi. Ingin memecahkan prasasti surgawi dan segel Dao tertinggi dengan metode ilmiah, wanita dari dunia lain ini tidak yakin apakah dia imajinatif atau brilian, berpikiran tajam dan alternatif. Tangan besar Xiao Chen terulur dan meraih wanita berambut perak itu dengan keras, menutupinya di bawah telapak tangan dan jari-jarinya. Kamu, jelas bahwa dia mengenali Xiao Chen. Dia membuat keributan besar di 99 anak tangga batu di dunia lain, membuat Xiao Chen terkenal di antara para dewa di dunia lain. Apakah mereka berlatih dalam pengasingan atau berjalan di luar sepanjang tahun? Mereka semua tahu tentang keberadaannya. Bahkan bayangan suci Raja Iblis pun tidak dapat menghapusmu. Dia menunjukkan ekspresi terkejut di matanya dan berkata, "Bagaimana? Ini mungkin. Bagaimana kau bisa lolos dari gerbang batu?" Tidak mungkin. Dia tidak dapat mempercayainya dan tidak dapat menerima kenyataan ini. Pada saat yang sama, Xiao Chen menyalin prasasti surgawi yang perlahan-lahan menjadi tenang di tangannya. Dia menjelajahinya dengan pikiran ilahinya dan berkomunikasi dengan tanda surgawi yang telah diperolehnya sebelumnya. Namun, saat berikutnya, wajah Xiao Chen berubah warna. Tidak ada tanda langit yang tersisa di prasasti surgawi dari lembah pemakaman langit ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Chen samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Dia memiliki firasat buruk karena seseorang telah mengambil prasasti surgawi terlebih dahulu. Katakan padaku, siapa yang mengambil tanda langit itu? Tanya Xiao Chen. Haha, apakah kau berbicara tentang tanda nyata yang mengalir keluar dari prasasti surgawi? Wanita berambut perak itu tertawa dengan arogan, wajahnya yang cantik tampak sangat liar, dan matanya bersinar dengan dingin. Dia berkata, "Jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang dapat mempraktikkan metode mistik prasasti surgawi. Ada juga pahlawan tinggi yang tak tertandingi di klan kita yang telah memahaminya." Hati Xiao Chen langsung hancur. Seperti yang dia duga, seseorang juga berencana untuk mengambil prasasti surgawi. Ini adalah berita yang sangat buruk. Dia harus memasuki dunia lain dan mengambil tanda langit, jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Ketika dia berurusan dengan wanita berambut perak dan ingin membawa Zhao Liner pergi dari sini, dia sangat keras kepala dan lebih baik mati daripada pergi. Baginya, tempat ini akan menjadi segalanya baginya. Peradaban kuno yang hilang ini akan menjadi harapan bagi mimpinya untuk lepas landas. Aku akan membangun jembatan antara peradaban teknologi di luar dan tempat ini. Ada teknologi di sini yang tidak kalah kuat dari dewa leluhur, dan itu pasti akan terus berkembang di masa depan. Ini adalah alasan utama mengapa dia tidak pergi. Xiao Chen mencari dengan hati-hati di sini dan secara tak terduga menemukan gelang ungu di kamar wanita berambut perak itu. Dia terkejut. Dia tidak asing dengan gelang ini. Gelang ini berasal dari desa Zulong dan dapat membuka pintu ke dunia Lusan dan tempat-tempat lainnya. Dia tidak ingin melihatnya lagi setelah 30.000 tahun. Gelang ini terkait dengan naga leluhur dan desa Zulong. Asal-usul gelang giok ungu ini luar biasa. Xiao Chen meninggalkan dunia peradaban bawah tanah dan menghadapi sinar matahari untuk menyinari gelang giok ungu ini. Gelang itu menjulang dan dia dapat melihat bayangan naga leluhur di dalamnya. Dalam sekejap, dia memikirkan banyak hal, dan kemudian melakukan perjalanan melalui ruang angkasa ke Lusan,
ingin mencoba kekuatan gelang ini lagi. Hasilnya, tidak ada portal yang terbuka, tetapi gelombang aneh terpancar, yang memecahkan batu besar di bawah air terjun Lusan. Tengkorak seputih salju menggelinding keluar dari dalam. Siapa yang mengganggu kedamaianku? Orang itu sudah mati, mengapa kamu tidak membiarkannya pergi? Xiao Chen tercengang. Masih ada sedikit roh terakhir di tengkorak seputih salju itu, yang akan segera menghilang. Dia terkejut saat menyadari bahwa Tong Hu yang menjaga Gunung Lu di masa lalu. Itu kamu? Kamu sudah terlambat, aku tidak bisa melakukannya lagi, kuburlah aku. Setelah mengatakan ini, kepala Tong Hu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk tulang. Xiao Chen terdiam, dan kembali mengantar seorang teman lama. Segala sesuatu menunjukkan bahwa semua orang dan benda di masa lalu tidak akan ada lagi. Dia mengubur bubuk tulang seputih salju di tanah dengan tanah liat. Kemudian, Xiao Chen pergi tanpa ragu-ragu. Setengah hari kemudian, dia kembali ke tepi Sungai Kuning dan tiba di bekas desa Zulong. Ada gedung-gedung tinggi di mana-mana, dan tidak mungkin untuk memiliki pemandangan masa lalu. Sambil memegang gelang giok ungu, dia menggunakan hatinya untuk merasakannya. Raungan, sebuah raungan keluar, dan Zulong meraung, mengguncang matahari, bulan, sungai, dan gunung, dan air Sungai Kuning yang bergulung-gulung melonjak, dan ombaknya melonjak. Pada saat ini, kesadaran spiritual Xiao Chen yang telah menyelidiki gelang giok ungu itu disambar petir, dan dia buru-buru mundur. Retak, gelang giok ungu itu retak, lalu pecah dengan keras, dan serpihan kristal ungu jatuh ke tanah. Bayangan berbentuk naga melesat keluar dan tenggelam ke dalam Sungai Kuning yang bergelombang. Sungai Kuning melesat ke langit, seperti naga besar yang membentang ribuan mil, melintasi daratan Tiongkok. Raungan, naga leluhur meraung, dan seluruh Sungai Kuning tiba-tiba mengeras dan berubah menjadi sungai batu, membentuk naga batu besar yang panjangnya ribuan mil. Aura agung itu menyelimuti 9 negara bagian. Pada saat yang sama, di Muara, raungan naga leluhur mengguncang langit. 3 naga leluhur saling terkait, berputar-putar dan naik ke Sungai Kuning, menari-nari di udara. Klan Kailong belum pernah melihat era yang begitu makmur. 3 naga leluhur muncul pada saat yang sama dan bergegas menuju desa Honghuang Zulong. Bab 666 Proto Naga. 3 naga leluhur saling bertarung, meraung dan menjerit di langit, menciptakan peristiwa besar yang belum pernah dilihat oleh klan naga sebelumnya. Yang satu hitam pekat, setebal gunung, berguling seperti gunung sihir hitam kuno. Yang lain berwarna merah, seolah-olah berlumuran darah, dan sisiknya yang besar seperti genangan darah yang tertanam di tubuhnya, dengan aura yang ganas. Yang ketiga berwarna abu-abu keperakan, seolah-olah terbuat dari besi cair, dan mata naganya yang besar seperti 2 danau terbuka yang tersebar di kepala naganya yang besar. Ketiga naga leluhur, masing-masing dengan tanduknya tajam dan keras, bersinar dengan cahaya yang cemerlang, belum lagi cakarnya yang tajam, yang bersinar dengan kilau logam dingin, membuat orang curiga bahwa mereka dapat langsung meraih matahari, bulan, dan bintang. Xiao Chen mengenali sekilas bahwa mereka adalah Raja Naga Hitam, Raja Naga Merah, dan Raja Naga Terbalik, naga pamungkas yang dipromosikan menjadi naga leluhur. Di masa lalu, ada lebih dari selusin raja naga kecil yang bersaing untuk mendapatkan posisi teratas. Baru hari ini raja yang sebenarnya terungkap.
Setelah 30.000 tahun penuh cobaan dan kesengsaraan, misteri itu akhirnya terungkap. Raungan. Raungan naga mengguncang gunung dan sungai. Serangkaian suara berdenting datang dari belakang Raja Naga Hitam. Pedang suci besar perlahan ditarik keluar dari tulang belakangnya, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan matahari di langit sepenuhnya tertutup. Di masa lalu, Raja Naga Hitam telah mengikuti Niuren dan memperoleh harta klan naga, pedang suci, di tempat penting klan hutan dan klan barbar. Pedang itu tidak diragukan lagi kuat dan merupakan salah satu yang terbaik di antara raja-raja naga kecil. Wajar baginya untuk dipromosikan menjadi naga leluhur. Sedangkan Raja Naga Merah, dia adalah orang yang berbeda. Dia terlahir haus darah dan suka berperang. Tubuhnya semerah darah, seolah-olah meramalkan bahwa hidupnya penuh dengan darah dan pembunuhan. Faktanya, itu benar. Setelah Raja Naga Merah dipisahkan dari Dugu Jianmo di masa lalu, ia mengalami banyak pertempuran berdarah, bertarung dengan ratusan suku, dan bertarung sengit dengan para pengejar alien. Tubuh naganya hancur puluhan kali. Dapat dikatakan bahwa itu adalah keajaiban bahwa ia selamat. Ini adalah naga leluhur berdarah merah yang menerobos keputusasaan. Adapun Raja Naga terbalik, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Ia adalah naga petarung alami di antara para naga. Ia tumbuh dari kesulitan selangkah demi selangkah dan sangat membumi. Ketika ia lahir, ia tidak dibandingkan dengan Raja Naga kecil lainnya. Ia bertarung sengit dengan naga kecil biasa. Ia terluka setiap saat dan sangat lemah, tetapi ia memiliki semangat juang yang pantang menyerah dan tumbuh dengan berjuang untuk bertahan hidup. Naga kecil biasa bertahan dalam mengejar transformasi, tumbuh menjadi leluhur petarung, dan akhirnya menyublim menjadi naga leluhur. Keberhasilannya terkait dengan usahanya sendiri. Ia memiliki kekurangan bawaan dan diperoleh. Xiao Chen pernah menyaksikan keajaiban pertumbuhan naga kecil yang keras kepala itu. 3 naga leluhur lahir dan datang ke langit di atas desa Zulong, melayang di atas sungai kuning yang membeku. Penampakan dewa dan iblis yang aneh ini tentu saja menarik perhatian para ahli teknologi. Mereka dengan saksama memantau semua yang ada di sini. Raungan. Ketiga naga leluhur meraung. Mereka saling bertarung, dan tubuh mereka yang besar memenuhi seluruh langit. Esensi yang ditinggalkan oleh naga leluhur dirasakan oleh ketiga naga leluhur saat dibuka. Bahkan jika mereka berasal dari klan yang sama, mereka tidak dapat menyerah saat ini. Gelang giok ungu menyegel jejak roh naga leluhur. Saat kembali ke Sungai Kuning, itu mengaktifkan vitalitas tubuh naga besar naga lelu. Ini adalah godaan yang fatal bagi klan naga. Bahkan yang kuat seperti Raja Naga Hitam, Raja Naga Merah, dan Raja Naga terbalik tidak dapat menahannya. Boom! Ketiga naga leluhur menukik ke bawah dan berputar-putar dan bertarung dengan sengit di atas Sungai Kuning, yang telah membeku menjadi tubuh batu. Mereka berjuang demi Taoisme naga leluhur dan mewarisi segalanya dari naga leluhur. Ketiga naga leluhur itu menolak untuk menyerah. Bukannya mereka tidak ingin membuat kemajuan, tetapi informasi yang ditinggalkan oleh naga leluhur meminta mereka untuk bertarung dan mewarisi. Yang kuat dihormati. Naga leluhur ingin membangun fondasi yang lebih tinggi bagi pemenangnya. Dengan kilatan cahaya, gedung-gedung tinggi yang berdiri di lokasi asli desa Zulong di kejauhan tertiup angin seperti tabir, dan jatuh dengan ringan di kejauhan. Boom! Ruang kosong yang tersisa bergetar, menjulang,
dan desa Zulong yang telah menghilang selama lebih dari 30.000 tahun muncul. Namun, itu tampak sangat jauh, seolah-olah berada di ujung lain alam semesta, dipisahkan oleh bintang-bintang yang tak berujung, waktu yang tak terbatas, dan tampaknya ada celah yang tidak dapat dijembatani di tengahnya. Xiao Chen langsung sangat bersemangat, dan tubuhnya hampir gemetar. Selama 30.000 tahun, dia telah menjadi pengembara yang jauh dari rumah dari awal hingga akhir. Dia punya rumah tetapi tidak bisa kembali, dan dia punya sanak saudara tetapi tidak bisa bertemu mereka. Perasaan itu sangat tak tertahankan. Pada saat ini, kemunculan kembali desa Zulong yang tiba-tiba benar-benar di luar dugaannya. Secara samar, Xiao Chen mengerti bahwa kemunculan desa Zulong memiliki hubungan yang erat dengan gelang giok ungu. Di masa lalu, lelaki tua di desa itu pernah memberitahu dia bahwa hal-hal aneh telah terjadi berkali-kali di desa kuno Honghuang sejak zaman dahulu kala. Ada kejadian di mana seluruh desa tertidur dan desa kuno itu menghilang, tetapi setiap 1000 atau 100 tahun, desa kuno itu akan muncul kembali secara otomatis. Gelang giok ungu telah diwariskan sejak lama dan telah disimpan di desa kuno Honghuang. 30.000 tahun yang lalu, dia secara tidak sengaja kehilangan gelang giok itu, yang menyebabkan fakta bahwa desa Zulong tidak akan pernah bisa dipulihkan. Raungan naga mengguncang 9 langit, dan ketiga Zulong bergegas ke desa Zulong. Xiao Chen tiba-tiba terbangun dan melangkah maju, tetapi sebelum pergi, dia mengumpulkan gelang giok ungu yang rusak di tanah. 4. Bayangan, tenggelam ke dalam ruang dan waktu yang halus satu demi satu. Seperti lukisan pemandangan, polos dan kabur, dengan kabut yang bergelombang. Tampak sangat dekat, tetapi jauh tak terhingga. Setelah memasuki area khusus ini, saya tidak benar-benar melangkah ke desa Zulong. Saya bisa melihatnya tetapi tidak bisa menyentuhnya. Itu memberi orang perasaan bahwa itu sangat jauh, dipisahkan oleh alam semesta. Raungan naga yang memekakkan telinga mengguncang surga dan dunia. Naga leluhur itu berjuang. Naga leluhur Sungai Kuning yang membatu perlahan berputar dan terbang menuju desa Zulong, perlahan tenggelam ke dalamnya. Kali ini, bahkan surga pun waspada. Seorang raja batu yang kuat mengirimkan pikiran ilahi yang menakutkan dan memindai di sini. Barang antik kuno dari zaman kuno itu waspada, yang cukup untuk menunjukkan bahwa masalahnya tidak biasa. Adapun peradaban teknologi Jiushu, mereka dengan cepat memindai dan merekam berbagai data untuk dianalisis. Mereka sangat rasional dan terkendali, dan tidak mengambil tindakan radikal apapun. Saat naga leluhur batu memasuki kekosongan ini, seluruh dunia berangsur-angsur menjadi jelas. Desa kuno di kejauhan tidak lagi tampak samar dan samar. Seekor anjing kuning besar dari keluarga di depan desa terlihat berbaring dan tidur, dan bahkan air liur menetes dari sudut mulutnya. Namun, melihat dengan jelas adalah satu hal, dan mendekat ada. Hal lain, jaraknya tampak konstan. Satu langkah maju, dan desa naga leluhur akan mundur selangkah, seolah-olah tidak akan pernah ada persimpangan. Saat tubuh besar naga leluhur menari-nari, ketiga naga leluhur bertarung lebih sengit. Meskipun mereka tidak bertarung untuk hidup mereka, mereka juga menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Ini bukan pertempuran hidup dan mati, tetapi juga sangat berbahaya. Hukum warisan naga adalah mewariskan yang kuat dan bukan yang lemah, dan yang kuat menekan yang lemah. Naga leluhur tidak saling bertemu,
jika tidak mereka akan dimusnahkan dan menghancurkan fondasi klan naga. Saat ini, ketiga naga leluhur lahir, yang secara alami melanggar legenda klan naga. Namun, tidak perlu mengikuti semua ini. Klan naga terkutuk di masa lalu telah lama punah. Mereka adalah tiga naga kuno terakhir. Keturunan naga dari Pulau Naga dan naga tua dari Wastelen Selatan semuanya telah punah, termasuk Raja Naga Azure dan Raja Naga Giok. Kepunahan semua naga juga membuat ketiga naga kuno ini menjadi sangat kuat. Mereka menjadi naga leluhur dan akan menyerap esensi 10.000 naga. Tidak ada yang tahu berapa banyak esensi naga mati yang mengambang di dunia ini. Selama 30.000 tahun, semuanya perlahan diserap oleh ketiga naga tersebut. Mereka hampir menjadi tiga naga leluhur terkuat dalam sejarah. Dengan kilatan cahaya, tubuh besar naga leluhur itu tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi bentuk manusia, lalu menerobos ruang dan waktu, dan terbang ke desa naga leluhur sendirian. Itu adalah Raja Batu yang bermartabat dan suci. Meskipun itu adalah tubuh batu, itu memberi orang rasa damai dan tenang. Dia berhenti di kepala desa naga leluhur, lalu duduk di sana dengan tenang, menghadap dunia luar dengan ramah. Mungkinkah naga leluhur itu masih hidup? Xiao Chen sangat terkejut. Dia ingin bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ada kekosongan di antara keduanya, dan dia tidak dapat mencapainya. Pada saat ini, pertempuran antara tiga naga leluhur hampir berakhir. Ketiga naga leluhur itu seimbang, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Ketiganya tidak memiliki konspirasi atau tipu daya apapun, dan tidak ada dua naga leluhur yang bersatu untuk menghadapi yang lain. Sebaliknya, mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka yang sebenarnya untuk memverifikasi dan menghadapi satu sama lain. Tidak ada keegoisan, hanya sikap yang adil untuk menentukan yang terkuat. Bum bum bum. Pada saat ini, dalam suara tabrakan yang terus-menerus, ketiga naga leluhur semuanya terluka parah dan tidak dapat melanjutkan. Dengan kilatan cahaya, bagian waktu dan ruang ini sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Awalnya sulit bagi raja-raja batu surga untuk mengetahui apa yang ada di dalam, dan pada saat ini, kemungkinan untuk mengintip sepenuhnya terputus. Di Jiushu, air Sungai Kuning tampaknya kehilangan sesuatu yang sangat berbeda dari masa lalu. Saat jejak desa Zulong menghilang dari tanah, orang-orang beradab di Jiushu akhirnya menghela napas lega. Boom! Sebuah guncangan hebat terdengar, dan energi naga yang kuat menyapu dari desa Zulong, yang mengejutkan dan menakutkan. Ketiga naga leluhur yang jatuh semuanya tersapu dan dipanggil ke depan desa Zulong. Pada saat yang sama, Xiao Chen mengikuti dan bergerak mendekati desa Zulong. Warisan terkuat telah dibuka. Pada saat ini, wanita yang bermartabat dan suci itu mengeluarkan suara seperti itu. Cahaya ilahi yang tak berujung menyelimuti ketiga naga leluhur, yang mengejutkan Xiao Chen. Bukankah itu warisan terkuat? Bagaimana mungkin tiga orang disertakan? Bukankah mereka perlu bersaing? Tiga naga leluhur dipilih pada saat yang sama. Tepat ketika dia ragu, sinar cahaya lain menyapu dan menyelimutinya. Sejumlah besar esensi kehidupan berkumpul di sini terus-menerus, dan ada jejak misterius. Xiao Chen memahami banyak hal dalam sekejap. Dia tahu bahwa naga leluhur telah jatuh sejak lama. Apa yang dilihatnya di hadapannya hanyalah jejak-jejak jiwa naga leluhur,
yang tersegel dalam gelang giok ungu. Xiao Chen merasa bahwa ini seharusnya menjadi milik klan naga sepenuhnya, dan dia seharusnya tidak bergabung dengan warisan misterius ini. Pada akhirnya, dia mengembalikan esensi naga leluhur tanpa syarat dan melesat menuju 3 naga leluhur. Ini bukan kemunafikan, juga bukan membenarkan diri sendiri. Dia ingin mempraktikkan metode misterius tablet surgawi dan memahami asal mula jalan. Esensi naga leluhur semacam ini tidak diperlukan baginya. Lebih baik memenuhi 3 naga leluhur terkuat dalam sejarah yang benar-benar membutuhkannya. Esensi naga leluhur sangat penting bagi mereka, bahkan lebih kuat dari asal mula Dao besar. Jalan unik ras naga berbeda dari yang lain. Esensi ras naga adalah akarnya, yang dapat menyalakan kekuatan paling kuat dalam darah mereka dan membangkitkan potensi yang paling menakutkan. Hanya dengan cara ini mereka akhirnya dapat menggunakan sumber naga untuk membiakkan jejak Dao besar tertinggi mereka sendiri. Namun, Xiao Chen tidak melepaskan jejak-jejak itu. Dia ingin tahu mengapa naga leluhur disegel oleh monumen surgawi. Jejak-jejak itu berisi banyak kejadian masa lalu. Tak lama kemudian, dia secara tidak sengaja mengetahui sejarah rahasia tentang Desa Zulong. Keturunan naga, Desa Zulong adalah keturunan naga leluhur, dan dapat dianggap sebagai keturunan langsung naga leluhur.